Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya akan mengatasi permasalahan di motor Aerox yang di speedometernya bertanda kode 12. Bertanda di bagian dari kelistrikan atau sensornya ini yang jadi permasalahan. Apa saja yang diakibatkan dari kode 12 di lampu atau dari speedometernya ini? Terdapat di bagian biasa kode 12 itu mengakibatkan dari sensor CKP atau di bagian sensor dari ACG-nya ini yang jadi permasalahan. Kebanyakan Aerox itu permasalahannya di bagian soketnya ini yang gosong. Di bagian soket ini yang gosong, maka terjadi kode 12 dan elektrik starter pun dalam keadaan mati total. Lanjut saja, setelah kami pengecekan di bagian dari soketnya ini masih dalam keadaan normal. Tapi setelah kami membuka di bagian dari magnet atau sistem ACG-nya ini, terdapat banyak rembesan oli seperti ini. Sebelumnya motor ini masuk ke bengkel ini, saya keadaan elektrik starternya dalam keadaan mati total. Dan setelah saya membersihkan di bagian soket dari sistem ACG atau di bagian dari soket-soketnya semua ini, di bagian ini pun kita bersihkan di bagian yang banyak rembesan oli ini di sistem ACG-nya. Kemudian motor ini saya kontak, elektrik starter langsung hidup dengan normal. Tapi permasalahan di motor ini elektrik starter normal, tapi motor tidak mau hidup. Tapi masih di lampu indikator ini masih terdapat kode 12. Setelah saya kunci kontak seperti ini, belum ada kode 12 karena soket-soket sudah kita buka tadi malam untuk pengecekan di bagian perkabelannya. Dan ketika teman-teman ada pertanyaan bagaimana cara mengetahui di bagian dari ECU atau SGCU-nya, kalau di Yamaha itu yang terdapat disebutkan ECU itu SGCU. Bagaimana cara mengetahui SGCU itu dalam keadaan mati total? Kita pastikan di bagian ada kode kunci di bagian ini itu selalu berkedip. Maka dari SGCU-nya itu tidak bekerja dengan normal ketika arus atau kode kunci yang ada di speedometernya ini sedang berkedip-kedip, berarti SGCU-nya tidak bekerja dengan normal. Dan kemudian saya sudah pengecekan di bagian dari sistem ACG-nya, dan di bagian perkabelannya semua masih dalam keadaan normal. ACG-nya juga masih dalam keadaan normal, tapi kode 12 itu masih terdapat di lampu indikatornya atau di speedometernya. Lanjut saja, setelah saya pengecekan semua di bagian perkabelan atau sensor-sensornya, saya mendapatkan di bagian dari soket, dan saya sudah mendapat di bagian sensor dari CKP-nya ini yang jadi permasalahan. Kemudian saya sudah menginformasikan kepada pemiliknya agar dari sensor CKP-nya ini yang jadi permasalahan, maka dari kode 12 itu tidak mau hilang di lampu indikatornya. Dan pemiliknya sudah membeli di bagian sensor CKP-nya ini karena di kota saya ini tidak terdapat di bagian sensor CKP-nya yang hanya dijual itu yang set seperti ini dengan sistem dari ACG-nya. Kisaran harganya ini saya tidak bisa ambil gambar. Ini sudah nota yang dikasih oleh pemiliknya. Karena harga ini masing-masing kota itu saya kasih harga sesuai pribadi. Lanjut saja, sebelum saya memasang di bagian dari sensor CKP dan di bagian sensor
dari ACG-nya untuk menghidupkan setir tangan. Lanjut saja, saya akan membungkus di bagian dari perkabelannya ini yang sudah kita cek tadi malam. Dan saya sarankan kepada teman-teman ketika sudah memvonis di bagian ACG atau di bagian sensor CKP-nya ini yang jadi permasalahan, terlebih dahulu teman-teman harus cek dulu perkabelan di bagian dari sensor dari CKP menuju ke SGCU-nya, apakah kabelnya ini masih dalam keadaan normal atau tidak. Jangan nanti karena tidak terbaca di bagian sensor dari CKP-nya ini, maka ada kabel yang putus, maka dari SGCU-nya ini tidak memerintah untuk menghilangkan dari kode di lampu indikatornya atau di speedometernya. Saya ulangi, saya sarankan kepada teman-teman ketika sudah memvonis di bagian SGCU-nya kode 12 itu tidak mau hilang, sudah dibersihkan semua, cek di bagian perkabelannya terlebih dahulu sebelum memvonis di bagian SGCU-nya yang jadi permasalahan. Lanjut saja, saya akan membungkus di bagian dari sok atau kabel-kabel yang sudah kita bongkar tadi malam. Jadi semua sudah telah kita bungkus kembali dan menyusun kembali di bagian perkabelan atau soket-soketnya yang sudah kita kembalikan sesuai dari perintah-perintahnya seperti ini. Kita kasih masuk semua, kita ratakan semua sesuai alur dari perkabelannya agar perkabelannya ini ketika motor ini dipakai tidak ada semacam gesekan antara rangka dan perkabelannya. Dan kemudian kita membuka di bagian magnetnya, akan kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita mengganti dengan yang baru. Seperti ini, banyak rembesan oli, dan di bagian dari ACG-nya ini sebelumnya kita sudah bersihkan. Yang tadinya motor ini belum bisa menghidupkan elektrik starter tangan, dan setelah kita membersihkan di bagian dari sistem ACG-nya ini atau dari spoolnya ini, motor ini langsung hidup setir tangan. Tapi permasalahan di motor ini di bagian dari sensor dari CKP-nya ini yang jadi permasalahan. Motor ini tidak diperintah oleh ECU karena arus yang diperintah oleh CKP-nya ini tidak masuk ke di bagian ECU-nya. Akan kita buka dan kita bersihkan terlebih dahulu dan mengganti di bagian seal-nya. Seal-nya juga sudah dibelikan seperti ini. Kemudian akan kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi setelah kita membersihkan di bagian dari magnetnya ini, kita akan membuka di bagian seal-nya ini, akan kita mengganti dengan yang baru agar tidak terjadi rembesan ketika motor ini dihidupkan dan tidak merusak di bagian dari sensor dari CKP atau dari sensor dari ACG-nya ini. Lanjut saja, akan kita buka terlebih dahulu untuk pergantiannya. Jadi sudah terbuka seperti ini. Kemudian coba kita mengganti dengan yang baru. Sesuai kodenya. Perhatikan kodenya ketika teman-teman mau mengganti di bagian seal dari Yamaha Aerox ini. Kemudian saya melumasi dengan grease terlebih dahulu agar tidak terjadi sobek ketika kita memasang di bagian dari seal karkasnya.
hati-hati ketika kita memasang di bagian sealnya ini agar tidak terjadi kedua kalinya rembesan oli. Sudah masuk, kemudian kita bersihkan dan kita memasang kembali di bagian dari sensor CKP atau sensor dari ACG-nya ini. Kita cek memang sebelum kita pemasangan. Setelah kita merasa aman, kemudian kita pasang terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman memasang ini, perhatikan dari tonjolan yang ada di sini. Akan kita jeda beberapa menit karena di waktu masih dalam keadaan azan maghrib. Jadi sudah azan maghrib, sudah selesai, maka video ini akan kita teruskan. Saya sarankan perhatikan di bagian tonjolan yang ada di sini. Jangan asal pasang. Di sini sejajar dengan yang ada di bagian ACG-nya ini. Karena ini di bagian belakang, ini yang berada di bagian belakang sejajar di lubang ini. Lubang ini sejajar di lubang ada tonjolan ini. Coba kita pasang terlebih dahulu. Jadi setelah kita pemasangan di bagian dari magnet atau ACG-nya ini, perkabelannya ini sangat panjang. Kita akan mengganti di bagian kabel yang lama ini yang menuju ke SGCU-nya. Dan kemudian untuk memastikan ini motor hidup atau tidaknya akan kita cek terlebih dahulu. Kita pasang di bagian langsung ke SGCU-nya. Karena soket ini akan kita ganti, akan kita cabut karena soket yang dari spool atau dari magnetnya ini langsung menuju ke SGCU-nya. Coba kita ambil SGCU-nya. Jadi seperti ini soket ini yang menuju tadi di bagian soket yang ini. Karena pemiliknya membeli bagian soket saya belum tahu di bagian spool apa yang dibelikan oleh pemiliknya ini, karena yang begini juga aman menghindari kode 12. Biasa ada sambungan skun atau soketnya seperti ini biasa menimbulkan kode 12 di lampu atau di speedometernya. Jadi mungkin pemiliknya sudah dikonfirmasikan oleh toko agar dari spool atau ACG-nya ini memakai soket yang langsung menuju ke SGCU-nya. Lanjut saja, semua akan kita cek dan memasang di bagian dari kepala businya dan akan kita cek apakah motor ini langsung bisa hidup atau tidaknya. Terlebih dahulu kita akan memasang di bagian kepala businya. Kemudian semua di bagian magnet akan sudah dipasang dan semua sensor akan kita pasang terlebih dahulu dengan teliti dan pengecekan soket-soket apa saja yang belum terpasang sebelum kita menghidupkan ini motor. Jadi semua sudah terpasang. Kita cek lebih teliti lagi sebelum kita menghidupkan ini motor. Semua sudah terpasang dan kemudian kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on.
terdapat kode 12. Coba kita hidupkan. Masih juga terdapat kode 12. Kemudian kita cek kembali di bagian soketnya. Jadi setelah kita pengecekan sudah mengganti di bagian ini, tapi statirnya terasa masih berat juga. Kemarin sudah kita cek di bagian olinya juga habis total. Kita cek motor ini akan kita pisahkan antara rangka dan mesinnya untuk pengecekan di bagian bloknya, apakah blok ini yang sudah baret mengakibatkan dari elektrik starter atau mesinnya terasa berat ketika kita menghidupkan motor ini. Lanjut saja, kita akan memisahkan antara rangka dan mesinnya dan pengecekan di daerah blok dan ring pistonnya. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu. Jadi sudah kita buka seperti ini. Kita perhatikan apakah kode 12 ini dan dari elektrik starternya terasa berat, karena kemarin itu kita sudah pakai aki yang normal untuk menghidupkan elektrik starternya, tapi terasa berat sekali ketika kita menghidupkan itu motor. Setelah kita cek di bagian dari olinya habis total. Coba kita cek karena terasa berat. Kita buka dan kemudian kita cek. Perhatikan dari pistonnya ini yang sudah melengket, karena kita juga membuka tadi menggunakan obeng ketuk untuk membuka di bagian dari bloknya. Perhatikan blok yang di bagian sisi atas dan bawahnya yang baret. Kita fokus, coba kita nyalakan pencahayaannya seperti ini. Maka kemarin ini motor ini tiba-tiba mati, dan kemudian elektrik starter pun dalam keadaan mati total. Dan kita sudah mengganti di bagian sensor sensor CKP-nya sudah mengganti, tapi masih terasa berat juga, dan kode 12 itu masih ada di lampu speedometernya. Dan setelah kita mengganti di bagian akinya yang aki normal, masih terasa berat juga, dan pikiran saya langsung pengecekan di bagian dari olinya, karena motor ini juga mati dari pemiliknya saat dipakai. Kita belum tahu apakah motor ini mati diakibatkan dari habisnya oli atau tidak, karena kita fokus di bagian dari lampu atau kode 12 di speedometernya. Kemudian saya mengecek di bagian olinya dalam keadaan habis total, dan mengganti akinya dengan aki yang normal, tapi starter itu masih berat, tidak bisa menghidupkan ini motor. Dan ketika membuka di bagian dari pistonnya ini yang baret dan lengket. Jadi sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi atau pengecekan di bagian Aerox. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Video ini saya akhiri sampai di sini, karena kalau mau saya lanjut sampai panjang sampai selesai ini motor hidupnya, mungkin durasinya terlalu panjang. Jadi permasalahan ini juga di sensor CKP dan di bagian piston ini yang sudah baret, maka saat dihidupkan motor ini terasa berat, maka mengakibatkan dari gerak piston atau untuk menghidupkan ini motor pistonnya ini baret, maka mesin ini terasa berat. Jadi cukup sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.